Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, abang-abang dan kakak semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membacakan kisah istri Nabi Musa alaihissalam yang pemalu dan sangat setia. Nabi Musa alaihissalam memiliki seorang istri yang bernama Syafuro. Ia merupakan perempuan yang pemalu lagi setia hatinya. Dirinya tidak segan dan mundur ketika harus berjuang dengan suaminya, sedangkan dirinya masih dalam keadaan mengandung. Kisah Syafuro radhiyallahu an ini diabadikan dalam sebuah buku yang berjudul 29 Kisah Istri yang Dijamin Masuk Surga, yang ditulis oleh Laila Ummul Janan. Berikut kisah istri Nabi Musa alaihissalam selengkapnya. Pada suatu hari, Nabi Musa alaihissalam mendatangi sebuah kota yang sangat sepi. Di sana tidak ada seorang penduduk pun yang melakukan aktivitas. Di tengah sunyinya kota tersebut, Nabi Musa alaihissalam mendengar ada orang yang sedang berselisih. Ia pun segera mendatangi sumber suara tersebut. Ternyata orang yang berselisih tadi adalah dari kaum Bani Israel, kaumnya sendiri, dan kaum Fir'aun. Kaum Nabi Musa alaihissalam tidak langsung meminta pertolongan kepadanya. Saat itu juga Nabi Musa alaihissalam memukul pengikut Fir'aun hingga tewas. Melihat orang tersebut tewas tak berdaya, ia pun terkejut karena ia tidak bermaksud untuk membunuhnya. Maka dari itu Nabi Musa alaihissalam langsung bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Hadis surat Al-Qasas ayat 16. Beberapa hari kemudian Nabi Musa alaihissalam menemui hal yang sama terulang kembali. Nabi Musa pun ingin kembali menolong kaum yang saat itu, tetapi lawannya berkata, "Apakah engkau bermaksud membunuhku sehingga kemarin engkau membunuh seseorang? Engkau hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negara ini. Dan engkau tidak bermaksud menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian." Hadis surat Al-Qasas ayat 19. Setelah itu ada kabar miring mengenai Nabi Musa alaihissalam yang tersebar di seluruh penjuru Mesir. Dirinya pun menjadi buronan para al-Quju Fir'aun. Tak lama kemudian datanglah seorang laki-laki yang menyarankan Nabi Musa alaihissalam untuk segera pergi dari Mesir. Akhirnya ia pun menuruti nasihat dari orang tersebut untuk mencari tempat lain yang aman. Dalam perjalanan mencari tempat yang aman itu, Nabi Musa alaihissalam tiba di suatu tempat bernama kota Madian. Di sana ia melihat orang-orang sedang berkerumun di dekat sebuah sumur untuk memberi minum ternak mereka. Nabi Musa alaihissalam melihat dua orang wanita yang berdiri jauh dari kerumunan laki-laki itu dengan menahan hewan ternaknya, mengisyaratkan keduanya tidak mau berdesakan dengan para lelaki itu. Nabi Musa alaihissalam pun menghampirinya dan bertanya, "Apakah maksud kalian berdua dengan berbuat begitu?" Surat Al-Qasas ayat 23. Kemudian wanita itu menjawab, "Kami tidak bisa memberi minum ternak-ternak kami sebelum orang-orang itu memulangkan ternak mereka, atau setelah selesai dari memberi minumnya. Sedangkan ayah kami adalah seorang yang telah lanjut usia." Surat Al-Qasas ayat 23. Nabi Musa alaihissalam langsung membantu kedua wanita tadi dengan memberi minum ternak-ternaknya. Kemudian keduanya pulang ke rumahnya, meninggalkan Nabi Musa alaihissalam yang belum mendapatkan tempat berteduh. Nabi Musa alaihissalam lalu memohon kepada Allah untuk diberikan tempat tinggal. Tak lama salah satu dari dua orang wanita tadi datang menghampirinya dengan langkah yang malu-malu. Ia berkata, "Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami." Surat Al-Qasas ayat 25. Sampailah Nabi Musa alaihissalam ke rumah wanita yang ditolongnya tadi.
Ia pun menyadari ternyata ayah dari kedua wanita tadi adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Salah satu putri dari Nabi Syuaib alaihissalam berkata, "Wahai ayah, jadikanlah ia sebagai pekerja kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Al-Qasas 26. Mendengar usulan putrinya itu, Nabi Syuaib alaihissalam lantas menamai Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi menantunya dan bekerja untuknya selama 8-10 tahun. Nabi Musa alaihissalam pun setuju dan akhirnya menikah dengan salah satu wanita tadi yang bernama Syafuro dan tinggal di rumahnya. Syafuro adalah seorang istri yang sangat setia kepada suaminya, Nabi Musa alaihissalam. Ia bersedia mengikuti Nabi Musa alaihissalam yang mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke Mesir untuk memerangi Fir'aun. Syafura pun dengan sepenuh hati menemani suaminya itu walaupun saat itu dirinya sedang keadaan hamil. Terlebih lagi jarak dari rumahnya menuju Mesir sangatlah jauh. Kesetiaan Syafura tak berhenti sampai di situ. Sesampainya di Mesir, ternyata masih banyak orang yang mengejar Nabi Musa alaihissalam. Meskipun berita itu sudah berlangsung sangat lama, namun hal itu tidak membuat Syafura gentar. Dirinya tetap setia berjalan bersama Nabi Musa alaihissalam dengan tak henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dilindungi. Begitulah kisah istri Nabi Musa alaihissalam, Syafura, yang pemalu dan sangat setia. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak abang-abang, kakak dan teman-teman semua. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.